Setelah selesai undangan menyaksikan hasil dari penempatan tetrapod terakhir. Ini adalah momen dimana tetrapod ke 51 atau 52 sudah selesai ditempatkan, sehingga saat ini sudah tersambung, dan tahapan selanjutnya ditutup dengan batu-batu boulder. Selamat siang pemirsa channel Eko Suyanto. Saya masih setia mengabarkan perkembangan penanggulangan dam Serandakan. Hari ini tampaknya ada yang istimewa, di mana dam Serandakan akan ditempatkan tetrapod yang pamungkas satu deret, sekitar mungkin tiga buah tetrapod akan menutup total tanggul di area dam Serandakan ini. Hari ini hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita ikuti video selengkapnya. Saat ini aktivitas perapihan bagian atas dari batu tetrapod yang sudah ditimbun batu-batu boulder. Sekarang ditempatkan batu-batuan yang berukuran lebih kecil atau batu pecah untuk menutup bagian-bagian yang masih berlubang atau menutup. Kemudian nanti ditabur pasir atau sirtu. Dan saat ini juga di sisi sebelah timur sedang disiapkan atau baru saja tiba truk tronton yang membawa tetrapod. Tampaknya tetrapod yang tiba ini bisa langsung menutup area tanggul, karena masih satu baris yang masih tersisa sampai siang hari ini. Dipastikan apabila nanti sudah terpasang siang hari ini menjelang sore, dan apabila sudah sebagian besar tertutup, maka nanti malam atau besok air di area ini sudah bisa penuh. Kita tunggu saja bagaimana penanganan area ini setelah tanggul tertutup seluruhnya. Dan area ini memang terlihat masih lebih rendah, sehingga dimungkinkan nanti air akan meluber di sisi sebelah atas. Kita tunggu aktivitas selanjutnya.
sudah mulai diratakan atau dirapikan menggunakan sirtu. Tampaknya ini nanti akan menjadi momen yang istimewa, detik-detik penutupan tanggul menggunakan tetrapod. Terlihat ada yang khusus hadir di area ini. Tampaknya mereka nanti akan menyaksikan bersama, dan ini juga tentu menjadi momen terbaik liputan penanganan dan serandakan dari Channel Eko Suyanto. Nanti saya akan mencoba menerbangkan drone untuk mendapat visual dari udara. Memang saat ini angin cukup besar. Nanti saya usahakan walaupun hanya beberapa saat saja. Semoga saja bisa menghasilkan gambar yang terbaik untuk pemirsa channel Eko Suyanto. Terlihat juga kesibukan di sisi sebelah timur atau tepian. Truk-truk yang bermuatan batu-batu boulder sudah standby. Tampaknya nanti akan ada tindak lanjut atau kerja lanjutan setelah tanggul tertutup. Area ini yang terlihat menurun ini karena areanya masih lebih rendah dari ketinggian tanggul ground seal sekitar 1,5 meter, sehingga nanti area ini akan ditambah ketinggiannya untuk melebihi ketinggian dari ground seal yang lama, dan nanti air akan terbendung di area ini, dan level air nantinya tidak bisa melewati area ini, namun akan dilimpahkan di area ground seal yang lama. Air dari utara akan menyeberang atau mengalir ke sisi sebelah selatan melewati tanggul ini atau ground seal yang lama. Sedangkan ketinggian area ini diperkirakan dari area ini akan lebih tinggi, sekitar 40 cm atau 50 cm ketinggiannya ke arah timur, sehingga nanti air akan menggenang di area ini. Kita nantikan momen selanjutnya. Mantap, ada pemancing yang dapat ikan cukup besar. Iya, di sini memang lokasi favorit para pemancing di bawah jembatan Serandakan. Dan di kejauhan sana aktivitas pembongkaran jembatan Serandakan 1 masih terus berlangsung. Dan nantinya apabila level air setelah terbendung, posisi ketinggian air akan naik, diperkirakan akan menutup area ini. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan hasil dari pembendungan dam Serandakan yang saat ini masih terus dikerjakan. Nantinya ketinggian air
akan menutupi area fondasi ini. Terlihat satu truk bermuatan sirtu mendekat ke area landasan kerja. Terlihat ada kunjungan. Sepintas memang ini terlihat sudah tersambung, namun area ini masih tersisa untuk ditempatkan sekitar satu baris dengan 3 tetrapod. Nanti dengan menggunakan drone kita bisa melihat visual dari udaranya. Area landasan sedang ditutup dengan sirtu. Nantinya di sisi bagian atas ini diberi lempengan baja untuk landasan kerja roda dari kren. Kita nantikan momen selanjutnya. Perataan dengan sirtu sudah selesai. Terlihat sedang dilakukan test drive. Mantap, tes landasan. Eskavator mondar-mandir melakukan tes landasan, tes sirkuit. Terlihat sangat rata. Ini juga menjadi momen terbaik di liputan Chandra Kosyanto sore hari ini. Dan langsung menuju ke atas untuk diganti. Nantinya dilanjutkan tugasnya dengan kren yang akan menempatkan tetrapod. Kren sudah standby di atas. Kita nantikan momennya. Apakah akan disiram air terlebih dahulu? Sudah terlihat satu truk tangki yang standby. Tangki air. Kita nantikan saja momennya. Oh iya, benar. Tampaknya akan disiram air. Oh tidak. Menepi terlebih dahulu karena mungkin kren akan langsung menuju ke tempat kerja, yaitu di ujung
tanggul sisi sebelah timur bagian tepi. Kita nantikan momen selanjutnya. Terlihat banyak tamu mungkin yang ingin bersama-sama memantau aktivitas kali ini. Kita amati kren bergerak ke landasan kerja. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 28 April 2025. Momen detik-detik penempatan tetrapod yang akan menutup 100% tanggul dam Serandakan. Terlihat tetrapod yang sudah menunggu. Semoga dan selalu kita doakan para pekerja, petugas, dan juga yang hadir kali ini selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Dan juga pelaksanaan penempatan tetrapod bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah tetrapod yang nanti akan ditempatkan menjadi tetrapod terakhir. Ada 3 buah tetrapod. Momen kali ini benar-benar momen yang ditunggu, baik pemirsa channel Ekosyanto maupun saya sendiri yang selalu mengikuti perkembangan demi perkembangan, update demi update penanganan dam Serandakan di daerah istimewa Yogyakarta ini, di mana dam Serandakan ini jebol pada tanggal 25 Januari 2025 yang berdampak pada terbawanya sedimen di area ini, di mana sedimen ini mengamankan jembatan Serandakan 1 dan 2, namun akhirnya jembatan Serandakan 1 tidak tahan dan langsung ambrol dan dilanjutkan dibongkar karena mungkin faktor keselamatan, sehingga jembatan Serandakan 1 dibongkar, dan diharapkan juga jembatan Serandakan 2 yang saat ini masih berfungsi, masih aman untuk dilalui dengan dibuatnya tanggul sementara ini atau tanggul darurat ini, masih bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dan nantinya akan dibangun dam permanen di sisi sebelah selatan, di sisi selatan jembatan atau tanggul ini, yang berjarak sekitar 60
50 meter dari area ini. Semoga semua nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini kita lihat landasan kerja ditempatkan terlebih dahulu. Lempengan baja ini untuk dudukan atau untuk tempat roda dari kren, dimana fungsinya nanti untuk menstabilkan area landasan agar tidak goyah sehingga tetap aman saat kren yang berat ini melakukan tugasnya menempatkan tetrapod. Tampaknya tetrapod yang terakhir, 3 buah tetrapod untuk menutup bagian tengah ini. Kita nantikan momennya, ikuti terus video selengkapnya. Dan kali ini saya lanjutkan dengan menggunakan drone untuk melihat visual dari udara. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Terlihat kren sudah berada di tempat kerjanya, dan ini visual dari udara yang bisa kita lihat kondisi saat ini lebih jelas. Kita bisa melihat bagian tengah, dan ini adalah detik-detik penempatan tetrapod yang terakhir. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Kita ambil posisi dulu karena angin cukup besar. Tampaknya masih dibutuhkan 6 buah tetrapod, tapi kita tunggu saja. Kita tunggu momennya. Sudah diberi nomor T60. Ada yang berkomentar kenapa pengambilan gambarnya jauh, minta lebih dekat lagi. Sebenarnya tampilan gambar ini akan sangat nyaman apabila ditonton menggunakan televisi minimal
32 inch, sangat luar biasa, masih terlihat sangat detail. Dan bila menggunakan HP di posisi layar lebar, maka akan melihat gambar yang cukup enak dilihat. Berkode T50. Semoga penempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, mulai diangkat. Dan semoga saja drone tidak kepanasan sehingga bisa tetap mendapatkan visual yang jernih. Namun apabila nanti ada gangguan, mohon dimaafkan. Semoga penempatan kali ini benar-benar berjalan dengan lancar dan menghasilkan penyelesaian tanggul Serandakan ini bisa sukses. Penempatan T50. Sempurna. T50 ditempatkan di antara tetrapod dan batu boulder di sisi tanggul barat. Tampaknya memang dibutuhkan hanya 3 saja kali ini. Kembali tetrapod berikutnya. Dan di kejauhan di sisi sebelah timur atau tepi terlihat undangan yang hadir. Berada di area yang cukup aman. Tentu mereka juga mengharapkan penempatan kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan juga penanganan tanggul bisa berjalan dengan lancar untuk tahapan selanjutnya. Nantinya di area ini akan ditinggikan dan dimungkinkan air akan melewati area ini apabila sudah penuh. Oh ya, maaf. Oke, kita fokus ke penempatan tetrapod T51. Kita fokus kembali ke penempatan tetrapod. Penempatan
T51 terdengar aba-aba dan langsung dilepas. Iya, halus sekali. Tetrapod berikutnya T52. Nantinya setelah T52, petugas atau pekerjaan selanjutnya akan dikerjakan oleh eskavator dan tim boulder untuk mengisi celah-celah di antara tetrapod ini. Nantinya akan ditempatkan di area ini, langsung nyambung batu-batu bouldernya. Dan ini adalah momen detik-detik penempatan tetrapod yang menutup sempurna atau menyambung dengan sempurna tanggul barat dan tanggul timur penanganan dam Serandakan. Semoga saja drone tidak ngadat, karena ini adalah momen yang sangat berharga sekali. Truk meninggalkan. Truk terakhir pengangkut tetrapod meninggalkan arena. Nantinya setelah tetrapod terisi batu-batu boulder, ketinggian air atau level air yang terbendung akan menaik dengan drastis, sehingga besok saya akan mengupdate ketinggian air di area dam ini akan naik berapa meter. Apabila terbendung bisa naik sekitar 1 meter dari posisi sekarang, bahkan bisa melewati atas tanggul, sehingga posisi ya sudah langsung dilepas. Oke, mantap, berhasil, sukses, sudah langsung dilepas. Dan saat ini tugas kren sudah selesai. Meninggalkan lokasi dan akan dilanjutkan penempatan boulder oleh eskavator dan tim truk ngangkut batu boulder. Itu tadi detik-detik penempatan tetrapod, 3 buah tetrapod yang menutup atau menyambung tanggul barat dan tanggul timur. Dan nanti posisi air akan naik, perlahan-lahan akan naik, bahkan nanti malam pun bisa kita lihat posisi air, permukaannya akan naik. Nanti posisi air kita bisa lihat naik di area ini, pasti akan naik, bahkan bisa 1 meter kenaikannya. Dan juga di area jembatan Serandakan 2, di sini air akan naik. Dan area ini kemungkinan tidak jadi spot mancing lagi, karena terbenam air. Itu yang kita harapkan dan kita tunggu. Besok saya akan mengupdate area ini.
Demikian pantauan terkini dan momen terbaik dari channel Ekosianto penanganan dam Serandakan. Nantikan update-update selanjutnya, terutama esok hari. Dan nantinya air apabila penuh, apabila dam sudah selesai, air akan melimpah melewati aliran ini, dan ketinggian dari tanggul darurat lebih tinggi dari area ini, sekitar 40 atau 50 cm, sehingga air tidak akan luber melewati area ini. Namun besok 1 atau 2 hari atau 3 hari air pasti akan luber lewat di area ini. Terlihat sudah menjauh kren, dan juga tamu undangan sudah tidak ada di tempat, sudah meninggalkan lokasi. Demikian update terkini dari channel Ekosianto. Ikuti terus perkembangannya. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia maju. Terima kasih.